di dunia. Ada 5 nabi yang sudah mendapatkan gelar ulul azmi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah nabi yang istimewa. Beliau mempunyai sifat kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi kaumnya yang menentang Allah dan tidak bisa diatur. Sebelum kita lanjut, support channel aku dulu ya guys dengan cara like dan subscribe. Jika kita bicara mengenai kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang dimana kapal tersebut dibuat oleh Nabi Nuh untuk menyelamatkan kaumnya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbagai literatur diperkirakan peristiwa ini terjadi sekitar 4.800 tahun yang lalu. Peristiwa ini diyakini terjadi pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Beranjak dari sinilah setiap tanggal 10 Muharram banyak diperingati oleh pemeluk agama Syamawi lantaran berbagai peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal tersebut. Salman Al-Farisi, salah satu sahabat Nabi yang meriwayatkan kisah ini, berpendapat bahwa kapal Nabi Nuh dibangun selama 400 tahun. Tolong koreksi ya jika ada kesalahan. Kemudian seluruh bagian kapal dibuat menggunakan bahan kayu. Imam Tobari dalam bukunya yang berjudul Tariq Ar-Rasul wa Al-Muluk menjelaskan waktu yang dibutuhkan agar pohon-pohon tersebut dari sejak ditanam hingga siap untuk ditebang adalah selama 40 tahun. Dan menurut sebuah riwayat, kapal tersebut berlayar selama 150 hari karena kisah kapal Nabi Nuh ini tercantum dan diceritakan dalam kitab Taurat, Alkitab, dan Al-Quran. Nabi Nuh adalah nahkoda tertua di dunia. Bagaimana tidak? Diceritakan oleh Ibnu Abbas, Nabi Nuh diutus kepada kaumnya pada saat beliau umur 430 tahun. Masa kenabiannya adalah 120 tahun dan berdakwah selama 500 tahun. Kemudian Nabi Nuh mengarungi banjir ketika usianya 600 tahun. Dan kemudian setelah banjir, beliau hidup kembali selama 350 tahun. Dan ini menjadikan Nabi Nuh sebagai nahkoda tertua di dunia yang pernah berlayar dengan kapalnya. Lalu, di manakah kapal Nabi Nuh ini berlabuh? Di Turki ataukah di Indonesia? Mari kita simak beberapa teori dari peneliti yang telah menafsirkan penelitian. Menurut Alkitab Genesis, Kejadian 8.4, dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sedangkan menurut Al-Quran berbunyi, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah, dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Zudi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Surat Hud ayat 44. Menurut fonologi, makna kata Ararat yang disebutkan dalam kitab Kejadian ini memiliki kemiripan kata dari makna dengan kata Irarutu. Irarutu sendiri merujuk ke sebuah tempat di Provinsi Papua Barat yang wilayahnya terbentang luas di 4 kabupaten di Provinsi Papua Barat, yakni mencakup Kabupaten Teluk Bintuni, Kaimana, Fakfak, dan Teluk Wondama. Menurut Dr. Jason Alexander Johan Jackson, dalam disertasi doktor filosofinya menyebutkan, secara terminologi, kata Irarutu merujuk kepada dua hal, yakni sebagai bahasa asli Irarutu dan sebagai penduduk asli Irarutu. Makna kata Irarutu yang disampaikan oleh Dr. Jason ini ternyata memiliki kemiripan makna dengan kata Ararat dalam Alkitab, dan dalam bahasa Ibrani bermakna umpatan yang berbalik. Selain itu, jika menurut Alkitab kata Ararat merujuk ke sebuah gunung, maka demikian pula kata Irarutu yang merujuk ke sebuah gunung Nabi, di mana menurut Dr. Jason ini, gunung Nabi ini disebut dengan Mount Irarutu, yang lokasinya berada di Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana, yang dianggap sebagai paling suci oleh penduduk asli Irarutu. Kepala suku Irarutu, Harun Sabuku, mengatakan
semua dunia tenggelam oleh banjir dan orang-orang terpilih yang berada di dalam kapal Nabi Nuh telah terdampar di Gunung Nabi. Masih menurut hikayat yang sama menyebutkan bahwa pasca banjir surut, Nabi Nuh dan ketiga anaknya yang bernama Irarutu, Mairasi, dan Kuri beserta 48 orang penumpang lainnya yang berada di dalam bahtera kapal Nabi Nuh turun di Gunung Nabi lalu menyebar ke seluruh dunia. Irarutu menuruni Gunung Nabi melalui Sungai Narmasa, lanjut ke Turgani menuju Teluk Arguni. Sementara Mairasi menuruni Gunung Nabi melalui rute Sungai Urere, lanjut terus ke Lobo dan terus menuju Teluk Triton. Sedangkan Kuri menuruni Gunung Nabi melalui Sungai Wosimi, kemudian ke Teluk Bintumi dan Teluk Wondama. Ketiga anak Nabi Nuh versi hikayat Gunung Nabi ini lagi-lagi memiliki kemiripan dengan apa yang disampaikan dalam Alkitab, yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh memiliki 3 putra, yakni Shem, Ham, dan Yafet. Sekarang pertanyaannya, mengapa dalam Al-Quran surat Hud ayat 44 kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi, bukan di Ararat? Seperti yang disebutkan di Alkitab, mari kita kaji menggunakan nilai Gemataria. Kata Judi rupa-rupanya bukan asli bahasa Arab, melainkan kata serapan dari bahasa Ibrani, yakni dari kata Gedi. Sehingga kata Judi dalam Al-Quran jika dimaknai ulang menjadi bukit atau gunung tempat induk sungai berasal. Lalu, apa keterkaitannya kata Judi dengan Ararat? Keterkaitannya adalah di Gunung Nabi yang menurut Dr. Jason memiliki nama asli Mount Irarutu, di puncaknya terdapat 3 buah induk sungai yang besar. Dan ini sesuai dengan makna kata Judi yang diserap dari bahasa Ibrani yang bermakna tempat induk sungai. Sungai pertama adalah Sungai Wosimi yang bermuara ke Teluk Wondama, yang sekarang menjadi Kabupaten Teluk Wondama. Yang mendiami wilayah sekitar tempat itu adalah anak Nabi Nuh yang bernama Kuri, beserta keturunannya. Dan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari adalah bahasa Kuri dan bahasa Irarutu. Sungai kedua adalah Sungai Urere yang bermuara ke Teluk Triton. Yang mendiami sekitar sungai itu adalah anak Nabi Nuh yang bernama Mairasi beserta keturunannya. Dan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Mairasi. Sedangkan sungai ketiga adalah Sungai Narmasa yang bermuara ke Teluk Arguni, yang sekarang menjadi Kabupaten Kaimana. Yang mendiami wilayah itu adalah anak Nabi Nuh yang bernama Irarutu beserta keturunannya. Dan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Irarutu. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa yang dimaksud dalam Al-Quran yaitu kata Judi dan Ararat oleh Alkitab ternyata merujuk ke tempat yang sama, yaitu Gunung Nabi, yang mana nama aslinya adalah Gunung Irarutu, yang lokasinya berada di Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Indonesia. Jauh sebelum teori kapal Nabi Nuh ini ada di Papua, Indonesia, ternyata para peneliti dari Session University atau IQ dan Istanbul Technical University atau ITU yang dibentuk oleh Agri Ibrahim mulai bekerja sama di distrik Agri di Turki. Mereka memulai penelitiannya sejak tahun 2003 di Gunung Ararat, Turki, tempat di mana yang diyakini adalah tempat kapal Nabi Nuh berlabuh terakhir kalinya. Hal ini didukung dengan penemuan struktur yang diduga merupakan perahu itu di Gunung Ararat yang letaknya di Turki Timur pada tahun 1950-an. Awalnya, pada tahun 1949 ditemukan oleh tentara Amerika Serikat yang melintasi pegunungan Ararat, Turki. Mereka melihat dari ketinggian 14.000 atau 4.600 meter yang diduga kuat adalah bekas kapal Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian hal tersebut dimuat dalam berita Life Magazine pada tahun 1960
Dan saat pesawat tentara nasional Turki menangkap gambar sebuah benda mirip kapal yang panjangnya sekitar 150 meter. Lalu penelitian mengenai ini berlanjut hingga kini. Sampel yang mereka gali meliputi fragmen tanah dan batuan yang ditemukan di daerah tersebut oleh para peneliti yang ahli dalam bidang geofisika, kimia, dan geoarkeologi. Sampel kemudian dikirim ke laboratorium itu untuk diperiksa. Sisa-sisa ini ditemukan pertama kali oleh insinyur peta, yaitu Kapten Ilhan Durufinar pada tahun 1959. Selama penerbangan untuk memetakan wilayah timur Anatolia. Reruntuhan tersebut kini menarik perhatian banyak wisatawan lokal maupun mancanegara. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dan memberitahukan kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwa akan ada bencana banjir yang besar yang akan melanda seluruh bumi untuk menyelamatkannya dan menyelamatkan orang yang bersamanya. Nabi Nuh kemudian melanjutkan untuk membangun kapalnya dan di mana dia menyimpan anggota keluarganya bersama semua hewan dan burung. Seperti yang dikutip dari Daily Sabah, daerah ini rawan bahaya karena terancam tanah longsor dan ceruk raksasa telah terbentuk di dekatnya. Atas pertimbangan ini pula, maka dibentuklah tim riset Gunung Agri dan Bahtranu. Menurut Wakil Rektor Universitas Aichu Parukaya menyampaikan bahwa Gunung Ararat adalah gunung yang terkenal di dunia berkat fitur geologis dan geomorfologisnya. Serta menurut keyakinan bahwa itu adalah rumah bagi Bahtranu. Mereka juga membentuk kelompok kerja akademisi dari universitas untuk memeriksa struktur alam antara desa Telchker dan Azengli, yaitu formasi yang menyerupai siluet bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian pada tahun 2008 juga sekelompok peneliti dari Hong Kong pergi ke Gunung Ararat. Mereka menemukan sebuah gua dengan beberapa kayu yang mereka klaim milik bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Tentu saja kayu yang mereka temukan ini apakah benar milik kapal Nabi Nuh atau bukan, hal ini masih menjadi kontroversi di kalangan peneliti dunia. Mengutip berbagai sumber, peneliti juga menemukan struktur yang memiliki beberapa kayu balok yang diyakini sebagai kandang hewan yang digunakan di kapal Nabi Nuh ketika berlayar. Struktur tersebut membuat hipotesis bahwa kapal Nabi Nuh terdampar di Gunung Ararat makin kuat. Keyakinan itu semakin bertambah lantaran pada tahun-tahun itu juga kelompok arkeolog evangelis juga menemukan pemukiman manusia yang didirikan di atas dataran 3.500 meter di sekitarnya. Bagaimana sejarahnya? Dari mana kapal Nabi Nuh berangkat? Dan di mana kapal Nabi Nuh dibuat? Peneliti arkeolog dan antropologi dari dua negara yaitu Cina dan Turki yang beranggotakan 15 orang sekaligus membuat film dokumenter tentang situs kapal Nabi Nuh menemukan bukti baru, yaitu artefak dan fosil-fosil berupa serpihan kayu kapal, tambang, dan paku. Hasil laboratorium Noah Ark Ministries Internasional Cina-Turki menunjukkan bukti yang cukup mengejutkan. Apa itu? Bahwa fosil kayu kapal Nabi Nuh alaihissalam berasal dari kayu jati purba yang ada di Pulau Jawa. Mereka telah meneliti ratusan sampel kayu purba dari berbagai negara untuk memastikan bahwa fosil kayu jati yang berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah 100% cocok dengan sampel fosil kayu kapal Nabi Nuh alaihissalam. Mengutip yang disampaikan oleh Yang Wing, pembuat film dokumenter The Noah Ark, saat melakukan konferensi pers di Hong Kong pada tanggal 26 April 2010, saya meyakini 99% bahwa situs di Gunung Ararat, Turki merupakan fosil kapal Nabi Nuh alaihissalam yang ribuan lalu terdampar di puncak gunung itu setelah banjir besar menenggelamkan dunia dan peristiwa mencairnya gletser di kedua kutub. Para peneliti dari
Noah Arks juga mengatakan bahwa kapal tersebut dibuat di puncak gunung oleh Nabi Nuh alaihi salam, tak jauh dari desanya, lalu berlayar ke anta beranta saat dunia ditenggelamkan oleh banjir. Bila fosil kayu kapal itu menunjukkan berasal dari kayu jati dan itu hanya tumbuh di Indonesia pada zaman purba, boleh jadi Nabi Nuh alaihi salam dan umatnya dahulu tinggal di Indonesia. Lalu, di manakah sebenarnya kapal Nabi Nuh ini, guys? Dari mana kapal ini berangkat? Sampai saat ini belum ada yang dapat memastikan kebenarannya dan masih menjadi perbincangan hangat di kalangan arkeolog dunia. Hingga saat ini, penelitiannya masih berlanjut. Apakah tenggelamnya kapal Nabi Nuh ini ada kaitannya dengan kota Atlantis yang hilang? Mungkin next kita akan bahas video itu berikutnya ya guys. Sampai sini dulu ya guys ceritanya. Jangan lupa support channel aku terus dan nonton video aku berikutnya dengan cara like, comment, dan subscribe. Bye.